Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Haja. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2 dengan NIM 23401019. Di sini saya akan menjelaskan materi studi hadis dari bab 7 sampai bab 12. Baik, di sini saya akan membahas bab 7 mengenai hadis maudhu atau hadis palsu. Pengertian hadis maudhu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW semasa perbuatannya, perkataannya, takrirnya, sifatnya, akhlaknya, atau sifat semulanya, jadinya secara rekaan atau dusta semata-mata. Lalu ciri-cirinya, yang pertama yaitu jika perawi hadis tersebut itu dikenal sebagai seorang pendusta dan tidak ada tasikoh terpercaya. Lalu yang kedua yaitu jika pemalsu hadis itu mengakui sendiri pemalsuan yang dilakukannya. Lalu yang ketiga yaitu jika seorang perawi hadis meriwayatkan dari seorang syekh yang tidak bisa dipastikan bahwa ia pernah bertemu dengan syekh tersebut, seperti itu ya. Lalu macam-macam dari hadis maudhu sendiri. Yang pertama yaitu hadis maudhu tentang mencari rezeki. Lalu yang kedua yaitu mengenai hadis maudhu tentang mengenal diri sendiri. Lalu yang ketiga yaitu hadis maudhu tentang tafakur. Lalu yang keempat yaitu hadis maudhu tentang ikhtilaf umat. Yang kelima yaitu hadis maudhu tentang jihad. Oke, memasuki mengenai latar belakang hadis maudhu sendiri. Jadi pemalsuan hadis muncul disebabkan karena yang pertama yaitu pertikaian politik. Lalu yang kedua yaitu siasat musuh-musuh Islam. Yang ketiga yaitu primordialisme dan kaufinisme. Lalu yang keempat yaitu fanatisme mazhab dan kalam. Yang kelima yaitu kultur individu. Lalu yang keenam pembuatan cerita. Dan yang ketujuh pendekatan pada penguasaan. Dan yang terakhir yaitu keinginan berbuat baik tanpa dasar pengetahuan agama. Lalu contoh-contoh hadis maudhu ini atau hadis palsu sendiri yaitu perahu melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali dan sholat di Maqam Ibrahim 2 rakaat. Juga hadis palsu, melihat wajah yang cantik itu mempertajam penglihatan. Juga hadis palsu. Baik ya, lalu saya akan membahas bab 8 mengenai sejarah Imam Ali, ahli hadis dan karya-karyanya. Yang pertama saya akan membahas mengenai Imam Al-Bukhari Muslim. Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim yang dijuluki dengan Abu Abdillah. Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijriah dan Imam Al-Bukhari ini dimakamkan di Samarkand sekitar tahun 870 Masehi. Lalu semua ulama baik dari gurunya maupun dari sahabatnya memuji dan mengakui ketinggian ilmunya. Ia seorang imam yang tidak terkelar hafalannya, hadisnya, dan kecermatannya. Sedari kecil, Imam Muslim sudah giat belajar agama dan akhirnya menekuni ilmu hadis dan ia pun mengatakan, Al-Bukhari menyampaikan kepadaku, saya mendapat ilham untuk menghafal hadis ketika masih di sekolah dasar. Saya bertanya, berapa usiamu pada saat itu? Dan ia pun menjawab, sekitar 10 tahun. Ketertarikan Imam Bukhari untuk mendalami ilmu hadis sangat besar. Lalu saya akan membahas mengenai karya-karya beliau. Salah satunya karya Imam Bukhari yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah Sahih Al-Bukhari yang 256 Hijriah atau 871 Masehi. Hingga saat ini hampir seluruh ulama di dunia merujuk kepada Imam Bukhari dalam bidang hadis. Selain karya besar, Imam Muslim yang sangat monumental, yaitu Kitab Sahih Muslim. Beliau juga tercatat mempunyai buah karya lebih dari 20. Antara lain seperti Al-Ulal, Al-Qur'an, Al-Intifaubi, Uhub Al-Siba, Kitab Man Laisa Lahu Illa Qawin Wahid, Aulal Al-Sahabah, Al-Musnad, Al-Kabir, Al-Tobaqot atau Tobaqot Al-Kubra, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai Imam Abu Daud yang lahir pada 817 Hijriah atau 202 Hijriah, meninggal di Basrah pada 888 Hijriah. Beliau adalah salah satu seorang rawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis dan memilih serta menuliskan 4.800 hadis diantaranya dalam kitab Sunan Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ad As-Sijistani, dan mengenai karya-karya beliau yaitu kitab Sunan Abu Daud adalah karyanya yang paling terkenal. Dalam kitab ini, Imam Abu Daud menyusun hadis-hadis dengan metode yang sangat teliti dan terperinci. Ada juga karya lainnya seperti kitab Al-Qadr, Nasih, Wal Mansur, dan lain-lain. Lalu saya akan membahas mengenai Ibnu Majah atau Imam Ibnu Majah yang mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quswaini, adalah seorang ulama besar dalam dunia hadis. Dan Imam Ibnu Majah lahir pada tahun 209 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa, 8 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 273 Hijriah. Dia menuntut ilmu hadis dari berbagai negara, termasuk Khurasan, Naisabur, Al-Rai, Irak atau Baghdad, Kufah, Basra, Wasit, Hijaz, Mekah, dan Madinah, serta Syam.
Damaskus dan Damas dan Mesir, pengembaraannya ke berbagai negeri ini memungkinkannya memperoleh banyak hadis dan ilmu terkait dengan hadis. Mengenai karya-karya beliau, Sunan Ibnu Majah, karya yang paling monumental Imam Ibnu Majah adalah Sunan Ibnu Majah yang merupakan salah satu bagian dari kutub As-Sittah atau 6 kitab hadis utama. Kitab ini berisi koleksi hadis yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, akhlak, dan amalan. Lalu ada yang lain seperti tafsir Al-Quran, Al-Karim. Imam Ibnu Majah juga menulis tafsir Al-Quran yang dikenal dengan nama tafsir Al-Quran Al-Karim. Meskipun kurang terkenal, tafsir ini mendapat pujian dari sejumlah ulama termasuk Ibnu Katsir. Baik, selanjutnya saya akan membahas istilah mengenai asbabul wurud hadis. Pengertian asbab al-wurud adalah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada sebab-sebab munculnya suatu hadis. Dalam konteks ini, asbab berarti sebab dan wurud berarti muncul. Jadi, asbab al-wurud mengacu pada alasan atau situasi yang menyebabkan suatu hadis diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, jika ada hadis yang berbicara tentang suatu peristiwa atau situasi tertentu, asbab al-wurud akan menjelaskan mengapa Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis tersebut pada saat itu. Ini membantu kita memahami konteks dan relevansi hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ini macam-macam dari asbab al-wurud. Yang pertama yaitu asbab al-wurud berdasarkan peristiwa sehari-hari. Beberapa hadis muncul sebagai tanggapan atas peristiwa sehari-hari yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Contohnya seperti hadis tentang cara berpakaian, makanan, minuman, dan perilaku sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu asbab al-wurud berdasarkan pertanyaan atau permintaan. Kadang Nabi Muhammad SAW memberikan hadis sebagai jawaban atas pertanyaan atau permintaan dari para sahabat atau orang lain. Contohnya seperti ketika seseorang bertanya tentang hukum suatu perbuatan atau praktik tertentu. Lalu yang ketiga mengenai asbab al-wurud yang berdasarkan situasi khusus. Ada hadis yang muncul karena situasi khusus seperti perang, perjanjian, atau peristiwa penting lainnya. Contohnya seperti hadis tentang perang, perdamaian, atau peristiwa tertentu dalam sejarah Islam. Selanjutnya saya akan membahas bab 10 mengenai proses transmisi hadis atau tahamul wal adab. Pengertian transmisi hadis sendiri itu pada proses penerimaan dan penyampaian hadis dari generasi ke generasi. Ini merupakan bagian penting dalam menjamin keabsahan dan keandalan hadis-hadis yang ada dalam literatur Islami. Lalu mengenai pengertian tahamul wal adab ini adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada konsep ketabahan dan penerimaan dalam konteks spiritual atau keagamaan. Tahamul wal adab ini mengacu pada sikap seseorang yang mampu menerima cobaan, kesulitan, atau musibah dengan kesabaran dan keteguhan hati. Ini melibatkan menerima segala keadaan dengan ikhlas tanpa mengeluh atau berputus asa. Perbedaan mengenai keduanya dalam konteks riwayatan hadis, transmisi hadis, penerima hadis ini, orang yang menerima hadis harus memenuhi beberapa syarat seperti Islam, berakal, dan tamyiz, atau memiliki kemampuan membedakan penyampai hadis. Syarat menjadi penyampai hadis lebih ketat daripada penerima hadis sendiri. Penyampai hadis harus memiliki integritas pribadi, telah balik atau dewasa, berakal, dan terjaga dari perilaku yang fasik atau berdosa. Lalu dalam konteks riwayatan hadis ada mengacu pada siklus penerimaan dan penyampaian hadis dari guru kepada muridnya. Lalu seorang murid menerima hadis dari gurunya dan kemudian menyampaikannya kembali kepada orang lain. Contoh-contohnya transmisi hadis seperti ini. Saya mendengar dari fulan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mampu menikah, hendaklah dia menikah, dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa menahan hawa nafsu. Karena puasa dapat menahan hawa nafsu. Lalu contoh tahamul wal adab yaitu saya mendengar dari Umar bin Hafiz. Dia mendengar dari Al-A'mashi, dan dia berkata, Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Al-Qamah. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia. Baik, selanjutnya saya akan memberi ilmu jahar wa ta'dil. Dengan pengertian merupakan penilaian negatif terhadap seorang perawi hadis. Dalam konteks ini, para ulama hadis mengamati karakter, kejujuran, dan keadilan perawi. Jika ada kekurangan atau keraguan terhadap perawi,
mereka memberikan penilaian negatif atau jahar. Merupakan penilaian positif terhadap perawi hadis jika seorang perawi dianggap memiliki integritas dan keandalan. Para ulama hadis memberikan penilaian positif atau takdil. Perbedaan jahar dan takdil dalam ilmu hadis, jahar mengacu pada sifat perawi yang menunjukkan hilangnya keadilan atau adil dan keandalan atau babi. Sedangkan dalam ilmu hadis, takdil adalah pemberian sifat baik atau ujian terhadap perawi sehingga diterapkan sebagai orang yang adil dan babi. Lalu macam tingkatan lafaz jahar dan takdil sendiri. Tingkat pertama yaitu tingkat tertinggi yang menggunakan ungkapan superlatif dan hiperbolis seperti manusia paling miko atau padanya lah puncak ketepatan dalam periwayatan. Lalu yang kedua yakni tingkat kedua memperkuat salah satu atau dua sifat yang menunjukkan keadilan seperti isrifotun atau sikoh atau sabat. Lalu yang ketiga yaitu menunjukkan kesikohan tanpa adanya penguatan seperti sikoh atau hujah. Penggunaan atau manfaatnya yaitu yang pertama mengevaluasi kredibilitas ilmu ini membantu menilai kredibilitas perawi hadis, menjaga keaslian hadis. Lalu contohnya yaitu ilmu ini membahas karakteristik moral, akhlak, kecerdasan, integritas, dan penjelasan para perawi hadis. Lalu para ulama menggunakan ilmu ini untuk mengevaluasi kredibilitas perawi dan memastikan bahwa hadis yang diriwayatkan dapat dipercaya. Baik, di sini saya akan membahas bab 12 yang terakhir mengenai tahrij hadis. Pengertian tahrij hadis sendiri adalah metode ilmiah yang digunakan untuk meneliti dan memahami asal-usul serta kebahasaan hadis. Para ulama menggunakan metode ini untuk menentukan tingkat kekuatan dan kelemahan suatu hadis, memahami konteks dan situasi di balik hadis, serta menerapkan hadis-hadis yang sahih dalam kehidupan sehari-hari. Tingkatan atau langkah-langkahnya, yang pertama yaitu langkah mengidentifikasikan hadis yang akan ditelusuri asal-usulnya. Lalu yang kedua yaitu setelah mengidentifikasikan hadis, langkah berikutnya memeriksa sanad atau rangkaian perawi hadis. Yang ketiga yaitu kita perlu berlakunya hadis. Lalu yang keempat, perhatikan tema atau topik yang dibahas dalam hadis. Dan yang kelima yaitu kita harus menghubungkan hadis tersebut dengan sumber aslinya seperti kitab-kitab hadis atau karya-karya para ulama. Lalu metode-metodenya yaitu metode tahrij hadis adalah metode yang digunakan oleh para ahli hadis untuk mengidentifikasikan dan memverifikasikan hadis. Metode ini untuk penelitian dan analisis sumber-sumber hadis yang relevan untuk menentukan apakah hadis tersebut asli atau tidak. Dan macam-macamnya, yang pertama yaitu tahrij sanad atau metode ini melibatkan analisis rantai perawi hadis untuk menentukan keaslian hadis. Lalu yang kedua tahrij matan. Metode ini melibatkan analisis isi hadis untuk menentukan keaslian hadis. Lalu yang ketiga yaitu tahrij perawi. Metode ini melibatkan analisis para perawi yang meriwayatkan hadis untuk menentukan keaslian hadis. Contoh dari tahrij hadis adalah ketika seseorang ahli hadis ingin menentukan keaslian hadis yang mengatakan Nabi Muhammad bersabda, jangan berbuat dosa pada hari Jumat. Seorang ahli hadis akan menggunakan metode tahrij hadis untuk mengevaluasi hadis tersebut dengan menganalisis rantai perawi, isi hadis, dan para perawi yang meriwayatkan untuk menentukan keaslian hadis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.